Kenalin, nama saya Randi Sulaiman. Usia saya hari ini 27 tahun, akan menuju 27 tahun. Dan saya juga jabatan di Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi ini sebagai Ketua Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi. Halo, sahabat pemuda dari Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Febrianto Adi Pratama, usia 27 tahun. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Sukabumi. Saya di Fokulis bagian waktu publikasi. Jadi kalau buat teman-teman kalau mau menjadikan bisa. Ya, terima kasih. Halo, selamat sore. Nama saya Kusdinar, usia saya 33 tahun. Jabatan saya di Fokulis ini yaitu Sekretaris Bidang Lintas Daerah. Jadi hubungannya dengan lintas daerah itu dengan berbagai kota di Indonesia lah. Terima kasih. Fokulis ini berdiri dari ide-ide teman-teman aktivis yang fokus bergerak di bidang toleransi, tentang fokus berkeyakinan atau beragama, dan itu berasal dari beberapa organisasi dan beberapa agama. Ada yang daripada PMI, HMI, GMNI, terus juga ada daripada Kristen, Hindu, Buddha, bahkan keyakinan yang lainnya seperti Sunda Wiwitan, Galungan, dan yang lainnya. Yang jelas, kita yang kumpul di Forum Pemuda Lintas Iman ini adalah teman-teman yang berkomitmen, apapun agamanya, apapun keyakinannya, tetap berkomitmen menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu kita berdiskusi dan akhirnya tanggal 14 Desember 2014 kita mendirikan satu organisasi kepemudaan, yaitu Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi, sebagai komitmen kita dalam menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sejarah singkatnya seperti itu hingga hari ini. Fokulis 2021 ini tepat kemarin tanggal 14 Desember kita sudah berusia sekitar 7 tahun. Kalau misalkan kita berbicara tentang tujuan kita, ya jelas kita sesuai dengan kita bertempat di mana dan berdomisili di mana, dan tentunya kita juga organisasi kita mengacu pada asas Pancasila. Jadi bagaimana masyarakat di kota dan kabupaten Sukabumi ini, khususnya pemuda sendiri, itu bisa mengimplementasikan Pancasila. Sehingga kita ingin punya pilot project, orang lain belajar Pancasila kemana? Ke Sukabumi. Orang lain ingin memahami Pancasila kemana? Ke Sukabumi. Itu tujuan kita sebetulnya. Kita ingin nyiptain kota Sukabumi dan kabupaten Sukabumi ini. Kalau dulu kota Sukabumi pernah menorehkan sebagai kota toleransi dan kabupaten Sukabumi sebagai peduli HAM, kita ingin dua-duanya itu adalah menjadi kota layak HAM nih. Jadi nilai-nilai imperatif atau dorongan yang harus sebagaimana Pancasila itu harus sampai mulai dari pola pikir sampai pola hati sampai kepada pandangan hidup gitu. Jadi bukan hanya sebatas dalam artian sebagai tekstual dan juga pajangan-pajangan semata, tapi itu harus menjadi tolak ukur kita sebagai warga negara Indonesia. Karena apa? Indonesia ini lahir karena lahirnya itu didasari atas lahirnya Pancasila. Jadi setelah Pancasila adanya datang Pancasila, filosofi dasar negara ini Pancasila, maka Indonesia itu lahir. Nah dari situ kita sebagaimana di ADART bahwa salah satu tujuan besarnya yaitu untuk menjunjung tinggi atau untuk melindungi hak-hak asasi manusia, hak asasi manusia, dan untuk keragaman dalam toleransi antar umat beragama maupun di dalam internal agama tersebut atau agama masing-masingnya. Itu sedikit tambahan dari saya. Saya Pancasila, ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita sebagai anak muda jangan gampang terpengaruh oleh
orang di sekitar kita, karena kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Karena maupun agamanya, apapun budayanya, apapun itu harus kita tetap satu. Kita lah NKRI. Kegiatan aktif kita ini banyak, diantaranya kita punya jadwal setiap bulanan untuk kopdar bareng sambil diskusi tentang bagaimana langkah-langkah strategi kita ke depan, teknis kita ke depan untuk tetap membangun, menjaga dan menyebarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dimana sudah ditentukan oleh para founding father kita, yaitu berlandaskan Pancasila. Lalu kadang-kadang juga ketika kita ada yang namanya kita safari Bhinneka. Safari Bhinneka itu kadang-kadang kita melakukan di sebulan sekali, yaitu kita mendatangi rumah ibadah mana, kita mendatangi rumah ibadah Katolik, rumah ibadah Kristen, rumah Konghucu, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Nah, kita saling bersilaturahmi, dan juga safari Bhinneka ini bukan hanya kepada tempat-tempat ibadah, tetapi juga tokoh-tokoh agama Islam, tokoh agama yang manapun, kita sering bersilaturahmi. Terus juga kita punya program nih. Dulu kita pernah kerjasama sama Permadina, terus juga sama Wahid Institute, terus juga kita dan lain sebagainya, kita ikut menorehkan tulisan kita dalam sebuah buku. Dan juga kita juga punya program yang dimana posisinya nanti teman-teman populis ini ataupun masyarakat umum yang nantinya punya pemikiran tentang toleransi, nanti ditulis dengan beberapa paragraf, kita bikin buku, dikirim ke populis. Nah, nanti kesini nih nomornya ya. Nah, nanti untuk bergabung sama tulisannya dikirim ke nomor ini, ke bawah ya. Terus juga kita hampir tiap tahun ya, karena memang masalah pandemi juga tidak berjalan selama 2 tahun ini, yaitu Momen Cinta Sukabumi ini kadang-kadang kita ngadain di bulan November. Ada hari ini juga kan, hari toleransi. Jadi kita ngadain Momen Cinta Sukabumi. Kadang-kadang tiap tahun beda-beda tuh temanya. Ada kita ngasih bunga-bunga, terus foto bareng sama masyarakat. Terus juga ada teman-teman di masyarakat umum nampilin puisi tentang toleransi, ngajakin kerukunan berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Terus juga kegiatan kita juga ada yang kegiatan yang sifatnya kondisional, seperti sifatnya ada kita mengumpulkan bantuan-bantuan kemanusiaan ataupun yang lainnya, kayak terjadinya bencana atau ketika momen Idul Adha. Setiap momen Idul Adha kita lintas iman ini selalu bergerak untuk bersih-bersih, misalkan bersih-bersih setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu sebagai komunitas walaupun kita berbeda-beda agama. Lalu juga kita walaupun kita berbeda-beda agama, kita berkomitmen setiap hari hak agama kita masing-masing. Kita saling membantu dan saling mendoakan semoga acaranya lancar, hikmah, tanpa kendala. Jadi kadang ketika persiapan Idul Fitri, teman-teman dari non-muslim mengucapkan selamat kepada kita untuk Idul Fitri dan membantu kita sampai ke hari H. Sampai bahkan ide-ide daripada kita kayak bagi-bagi takjil ataupun bagi-bagi sembako di bulan Ramadan, itu ide-ide yang keluar daripada teman-teman non-muslim. Dan begitu juga dari teman-teman dari muslim, termasuk saya sendiri dari muslim, kita juga sering membantu mereka ketika menuju hari raya mereka. Bahkan hari ini menuju Natal, saya ucapkan juga teman-teman selamat hari Natal dan Tahun Baru, dan semoga Natal ini menjadikan Natal yang lebih bahagia daripada tahun sebelumnya. Dan kami berharap
kegiatan-kegiatan ibadah teman-teman dari Kristen dan Katolik bisa hikmah. Populis ini tentu berbeda-beda dari keyakinan. Bahkan dalam satu keyakinan beda-beda pemikiran. Dari beda pemikiran pada saat pemikirannya sama, tujuan sama, pendapatnya juga berbeda. Dan itu sudah lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di populis ini kita fokus pada nilai kemanusiaan. Kita ambil daripada jalan tengahnya bahwa semua agama apapun, semua pemikiran apapun, pendapat siapapun, saya yakin tidak akan menolak terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Karena ini tugas kita bersama-sama. Nah, di populis ini kita mencoba untuk memanajemen bagaimana sebuah organisasi kita, kalau kita terorganisir, bagaimana membangun kerukunan berbangsa bernegaranya terorganisir. Dan bagaimanapun juga organisasi itu harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salah satunya kita ingin fokus di isu toleransi ini, di perbedaan-perbedaan ini kita satukan, kita cari jalan tengahnya dalam kemanusiaan. Kita beda-beda pendapat, tapi kalau dalam bisnis kadang-kadang ada jalur yang sama. Jadi kayak kemarin ngobrol sama Titus kan, ada teman-teman dari Kristen Penginjilan. Dia kalau jadi pengusaha gimana? Karena dia basicnya kan pengusaha. Kalau saya sukses jadi pengusaha, di mana saya memberikan yang terbaik untuk masyarakat setempat, membantu dan segala macam. Nah, ini nilai kemanusiaan tanpa memandang perbedaan. Toleransi itu bagi saya pribadi itu kita menghargai dan memahami orang lain, menghormati, menghargai keyakinan orang lain, pendapat, pemikiran. Kenapa ada orang sampai berantem? Karena dua-duanya ingin saling dipahami, tapi dua-duanya juga saling tidak memahami. Nah, ini yang jadi pertikaian. Jadi toleransi itu bagaimana kita memahami orang lain dan bagaimana kita agar kita dipahami orang lain dan bagaimana orang lain memahami kita dan kita juga harus memahami orang lain terlebih dahulu. Itu adalah toleransi. Dulu para ulama, misalkan contoh dalam agama saya pribadi yang di Islam, dari dulu agama Islam terjadi perbedaan pendapat itu selalu ada. Dalam ulama-ulama berbeda pendapat selalu ada. Mungkin di internal agama masing-masing, Kristen maupun yang lain, yang saya tahu juga, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang non-muslim, itu pun selalu ada. Tetapi toleransi di antara mereka karena berbeda pemahaman ataupun berbeda pemikiran itu tidak sampai kepada posisinya saling menghakimi satu sama lain. Nah, karena entah apakah karena memang kita ini berkurang keimanan kita, apakah pengetahuan kita yang berkurang, apakah hal yang lainnya, yang saya rasakan adalah ketidakpahaman kita saling tidak paham. Jadi kita memaksakan kepahaman kita kepada orang lain agar orang lain itu paham dan setuju dan harus mengikuti kita. Itu yang jadi persoalan. Menambahkan kembali, memang toleransi itu sebenarnya cakupannya luas, tapi ada batasannya juga gitu. Luas dalam artian memang toleransi bukan hanya sebatas dalam lintas agama, antar umat beragama, tapi dalam berbagai nilai-nilai moralitas. Di situ pun toleransi harus hadir di sana, dalam pembisnisan, dalam perpolitikan dan lain sebagainya. Toleransi itu harus dihidupkan dimanapun berada, tapi ada batas-batasnya. Tapi batas-batas di situ menurut saya yaitu contoh misalkan ketika saya datang ke gereja, masuk ke gereja, bukan berarti saya harus ikut sembahyang dengan tata caranya. Karena apa? Kalau kita saya memaksakan ikut sembahyang, ya saya sudah menyalahi aturan agama itu. Karena itu bukan, dari situlah. Jadi toleransi itu bukan seperti itu. Jadi menghargai bagaimana agama lain beribadah, bagaimana agama lain melakukan aktivitasnya, itulah toleransi. Jadi ada batas tertentu. Kadang ada perspektif dari berbagai orang yang mungkin terlalu mengedepankan ego sehingga
menabrakan itu terlalu toleransi, padahal kan toleransi itu seperti saya bilang tadi seperti itu, ada batasan, ada pun yang lebih luasnya tadi seperti itu. Makanya di sini perlu kembali lagi literasi dan disiplin ilmu, itulah salah satu kuncinya sehingga tidak kemana-mana arahnya. Karena saya berada di populis, toleransi itu seperti itu, menghormati, menghargai apapun keyakinan, apapun latar belakang yang dimiliki, yang terpenting kita hidup rukun dan damai, aman, sentosa, penuh dengan cinta kasih, itulah toleransi. Oh iya, satu lagi, kita juga bisa belajar ya kan, yang tadi kita nggak tahu. Oh misalkan kita kan taunya dari apa, agama ini mah gini, agama ini mah gini. Ya kan kita nggak hanya dari orang ya kan, jadi kita tahu. Oh si teman kita nih agamanya ini, jadi kita tahu oh begini loh kata ibadahnya seperti ini. Terus kita pikirnya seperti ini, jadi kita benar-benar real tahu, bukan kata orang atau kata siapa. Kan kadang banyak bicara negatif ya kan, oh ini apalah gitu ya. Cuman kita kalau kita tahu, kita bertoleransi, kita bisa belajar dari agama-agama lain. Ya saya di sini jujur aja di Sukabumi itu sudah 5-6 tahun ya. Saya di sini malah populis itu sudah seperti saudara. Jadi kalau ada minta bantuan atau ada kegiatan, populis suka abadi, kita suka kerjasama. Udah kayak saudara lah, udah kayak keluarga sendiri di sini. Sukabumi itu, banyak. Jadi saringlah kita bantu ya lingkungan kita. Maksudnya aja lah sekitar kita aja, tetangga. Kalau misalnya tetangganya lagi butuh apa nih? Kekurangan beras, ya kita bantu. Itu walaupun misalkan si itu mah agamanya ini jangan dibantu nggak boleh jangan gitu. Karena kan kayak gitu kan di sekitar kan jangan ini gitu mudahnya ini ekonomi jangan. Karena ya kalau misalnya kita tetap bersama-sama di dalam lingkungan sekitar, di lingkungan RT RW, ada yang butuh bantuan kita, pertolongan kita, ayo kita rangkul, nggak usah melihat apa perbedaannya. Karena kita orang sosial, kita menciptakan untuk saling membantu, gitu ya. Mohon maaf kalau salah nih, ya kan? Saya seorang muslim, saya meyakini surga ini seperti ini. Surga itu suatu hal yang indah, suatu hal yang estetik gitu. Tapi di situ ketika saya dengan berbagai agama yang lain sampai kepada tingkat keyakinan, kepercayaan, jadi surga itu semakin besar apa yang saya imajinasikan gitu. Dalam konsep pemikiran saya, surga itu mungkin seperti ini, tapi ketika bergabung dengan teman-teman semakin besar, indah luar biasa. Tapi bukan berarti saya menggabungkan semua agama, tidak. Tapi ketika kemanusiaan dilahirkan di sana, saling menghormati, saling menjaga, timbulnya kasih sayang, surga yang saya yakini lebih besar. Itulah surga yang saya yakini. Surga itu sudah terasa di dunia. Terasa sekali gitu. Jadi saya merasa alhamdulillah itu sekarang saya merasakan surga yang dibilang ya, surga itu seluas langit dan bumi sampai 7 tingkatan. Sekarang saya yang kecil seperti ini di dunia, luang lingkupnya Sukabumi. Malahan kalau saya tingkat jadi Cikoleh, seluas Cikoleh luar biasanya. Apalagi ketika agama itu kan misalkan Kristen seluruh dunia kan, Islam seluruh dunia dan lain sebagainya sampai ke tingkat agama lokal. Sehingga surga itu estetik sekali bagi saya ketika saya berada di populis ini. Sehingga tadi kelelahan saya itu terbayar ketika ya saling mengasihi, saling menghormati, menghargai satu sama lain, baik dalam sisi keyakinan maupun dalam sisi kemanusiaan. Itulah yang saya rasakan. Tertimbun tuh lelah-lelah itu, semangat timbul kembali, energi insya Allah sampai hayat di kemuliaan.
Kita melihat realita di kota Sukabumi ini dan Kabupaten Sukabumi, agama apapun ada di sini dan juga keyakinan beberapa keyakinan pun ada di sini juga. Kita kalau bagusnya kita untuk memperkuat kerukunan berbangsa, kita saling membantu sama satu sama lain, saling menawarkan bantuan satu sama lain. Contoh yang tadi kita membantu mensukseskan acara mereka dan mereka pun membantu mensukseskan acara kita. Nah itu saling membantu dan juga pesan untuk semua bagi saya khususnya untuk pemuda yang sebaya dengan kita. Gitu. Saya sejenak gini. Indonesia ini punya tujuan yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Nah, keempat itu dinuangkan dalam satu langkah. Bagaimana 4 hal ini tercapai? Para panding-panding kita sudah membuat satu asas, satu dasar, yaitu Pancasila. Jadi saya harapkan Pancasila ini jangan dijadikan sebagai slogan yang mati. Jangan dijadikan juga yang sesuatu yang bisa membuka kreativitas. Tapi jadikan Pancasila ini sebagai semangat yang hidup dan sebagai hal untuk mengembangkan kreativitas kita. Jadi hal apapun kita tidak keluar daripada konteks berpancasila. Mungkin